Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema pakai jilbab kok akhlesnya begitu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Dan marilah kita doakan semoga Ustadz Dasat Latif sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberi kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan, orang non-Islam, kita masih bisa tolerir. Kenapa? Anda mengerti. Islam sendiri, sholatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Disebut lewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor, coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor, potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Terlewat-lewat mako. Marah Allah. Dan yang keempat, mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sesuatu malu. Beberapa kali saya masuk warung kopi, karena ajak teman saya ngajak, oke lah, nanti dibilang sombong kalau diajak tidak datang. Saya datang, miris hati saya. Kok ada Bugis Makassar, budaya kita siri, budaya kita Matandre siri, kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum. Yang membuat saya miris, merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa. Ini kan sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar, Makunraye ipakalebi, Makunraye Matandre onronna. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Belum lagi pembuat dosa, dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas, tidak malu deklarasikan dirinya. Riola makadeto masiri-siri kok mapigok salah. Sekarang apa dia bilang? Biasa nih. Dulu kalau ada perempuan hamil diusir dari kampungnya, masuk kok upah kasiri kasih di kampung. Bapak rela dia buang anak gadisnya untuk apa? Karena dianggap membuat aib buat keluarga. Sekarang apa? Nyata-nyata hamil 7 bulan pesta besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti ini, itu yang membuat azab Allah cepat datang. Lalu orang bilang begini, kalau negara barat bagaimana Ustaz? Lewat-lewat itu. Jepang lah misalnya. Oh jangan salah Pak. Jepang itu, saya sudah berapa kali ke sana, akhlaknya tinggi Pak. Tidak ada tukang tipu. Pejabatnya baru dituduh korupsi, mundur dan bunuh diri. Kita sudah tertuduh, bahkan terponis, bahkan terpidana, sudah terbukti, sudah dipenjara, tidak malu jadi caleg. Apalagi kita lihat negara kita, bandingkan negara Eropa, barangkali yang banyak dosanya dibanding Indonesia. Oh jangan salah Pak, mereka banyak dosanya tapi cerdas, punya teknologi yang bisa mengantisipasi bencana alam. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi angin taifun di Jepang, saya ada di sana Pak. Saya mau khotbah Jumat di sana. Mereka tidak panik. Kenapa? Mereka punya teknologi. Sebelum terjadi, 24 jam sebelum terjadi, di handphonenya sudah dia tahu angin itu sudah di sini sekarang. Lagi sekian jam sampai di lokasi kita. Apa di Indonesia? Sejak 2012 ternyata alat pencatat deteksi dini tsunami sudah rusak. Sejak 2012 baru kita kasih tahu Ki. Kalau begini negara kita, jangan salah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kejadian di Palu, Donggala, Sigi menjadi pelajaran buat kita semua. Merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Ya kau yalenno paringarseng, yalenno paringereng. Kau sudah ditegur, lalu kau tidak ingat juga. Inna azabi lazadid. Sungguh, sesungguhnya azabku sangat pedih.
bencana alam ini sesungguhnya ada 3 sifatnya. 1, ujian. 2, teguran. 3, hukuman. Apa bedanya Ustadz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Namanya ujian mau naik pangkat, namanya ujian mau naik kelas. Anak-anak mahasiswa kalau mau jadi sarjana tentu nulis skripsi berat. Kenapa? Anda mau mendapat gelar sarjana. Ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Orang baik yang berbuat salah. Dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Ditegur, mari ngerako, kembali kau ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Kita periksa diri tak. Kalau rumah tak terbakar, kena gempa, apa dia ujian? Apa dia teguran? Apa dia hukuman? Tergantung siapa. Kalau tidak pernah sholat, pabotor, tukang tipu, koruptor, hancur rumahnya, jangan kau bilang diuji kok bos. Sidang Jumat yang saya muliakan, tidak ada hal yang sia-sia di sisi Allah. Gempa, bencana, saudara kita yang ditimpa di Sulawesi Tengah, sesungguhnya faedahnya 1, ladang sabar bagi mereka yang kena musibah. Bagi mereka yang kena musibah, ini ladang amal. Berat, sakit hati, menderita. Karena memang hadiahnya sungguh luar biasa. Apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Allah bersama kita. Kena musibah, hancur rumah, keluarga berantakan. Tapi sabar. Dia hanya mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Saya sabar, maka hadiahmu apa? Bersama dengan Allah. Bapak saja bersama gubernur, kita sudah selfie-selfie. Kirim semua teman, saya lama gubernur. Ini bersama dengan Allah. Yang kedua, hikmah dari ini kita mengambil sisi positifnya. Introspeksi diri buat bangsa Indonesia. Mari ngerak kok bos, aja entar liwat-liwat. Dan yang ketiga, bagi kita yang tidak kena seperti orang di Makassar ini, apa faedahnya? Faedahnya adalah uji kesetiakawanan sosial. Mana itu yang teriak-teriak selama ini? Saya NKRI, saya Pancasila. Buktikan itu. Dengan cara apa? Mari gotong royong membantu mereka. Ladang amal buat kita untuk toleran, untuk saling tolong-menolong, membantu mereka meringankan bebannya. Setidaknya bantu mereka dengan doa, setidaknya bantu mereka dengan sangka baik. Mudah-mudahan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Belajar dari kisahnya tadi Imam Ahmad. Dikabulkan doanya karena banyak istighfar. Ayo, perbanyak istighfar. Itu pertama, tobat bilizan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya tanya kini adik-adik nih remaja, kalau misalnya kita lagi duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada cewek lewat, naik motor, nah tiup angin roknya, kelihatan pahanya. Cowok, kira-kira apa kita baca? Alhamdulillah. Wah, bukan alhamdulillah bos, salah. Apa kira-kira dibaca bu? Apa? Istighfar, palingkan pandangan. Selama bapak tidak berkedip, itu rezeki. Berkedip masih dilihat, maka sudah menjadi dosa. Maka palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan juga mentang-mentang batasnya kedip, nah tahan. Atau dia bilang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, 1, tobat bilizan. Tobat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Hikmah tahun baru Hijriah yang pertama, ayo mulai besok perbanyak istighfar. Bayangkan kalau Ibu Pak Bupati dari sini ke Makassar karena tidak ada pesawat, naik mobil 8 jam sepanjang jalan istighfar, Masya Allah tidak kabulkan doa tak. Astagfirullah, astagfirullah. Ada cewek, astagfirullah, astagfirullah. Yang penting serius dengan istighfar. 1, tobat istighfar. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Tobat dengan memperbanyak sholat sunnah taubat. Bagaimana cara sholat sunnah taubat? Salahnya sama dengan sholat sunnah yang lain. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Syaratnya malam hari. Baru sudah tidur, tahajud. Berapa rakaat? 2-8. 2 boleh, 4 bagus, 6 bagus, 8 lebih bagus lagi. Kalau witir, malam hari. Ya, harus ganjil. Kalau duha, pagi hari. Sudah kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2-8. 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama, 8 yang spesial.
Sholat duha. Kalau sholat taubat, waktunya paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Boleh setelah isya, boleh. Boleh sebelum asar, boleh. Boleh sudah duhur, boleh. Boleh sudah sebelum duhur, boleh. Tapi waktu paling bagus selesai maghrib, nunggu isya. Kenapa? Karena pergantuan waktu dalam Islam itu antara maghrib, beduk maghrib. Artinya, kalau kita taubat setelah maghrib, berarti kita berdoa, mudah-mudahan satu hari tadi Allah ampuni dosaku, masuk hari berikutnya maghrib batasnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginanku. Bagaimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bagaimana kalau tidak dihafal Ustaz? Bolehkah? Boleh. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa mulut. Makanya boleh tidak diucapkan. Kalau bapak wudu, mak jenneki ada di dalam hati tak, maukah ini salat taubat? Itu niat. Tidak harus diucapkan. Tapi kalau diucapkan bagus juga. Tidak diucapkan tetap sah. Sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal juga itu Ustaz. Ambil cara praktis, menghadap kiblat, berdiri tegak, baru bilang maki begini, Tuhan sembah sunat taubat kaini na, Allahu Akbar. Sudah nih. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada kita tunggu itu usalin tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Ada dulu anak muda masuk masjid, berdiri, Allah, nah ulang lagi, Allah, nah ulang lagi, Allah, langsung pergi duduk. Saya tanya, dek, kenapa tidak jadi sholat? Ustaz, ku lupa usallinya. Enggak, usalli itu tidak dihafal, ya. Boleh tidak diucapkan. Yang tidak boleh, kalau kita takbir pakai bahasa Indonesia, itu tidak boleh itu. Pernah ada dulu ulama, mengaku ulama di Jawa Timur, mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya seandainya kita sholat pakai bahasa masing-masing? Coba maki, sholat pakai bahasa masing-masing. Takbir, yang jadi imam orang dari Arab, takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang jadi makmum orang dari Sidrap, pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang masbuk orang dari Makassar, jenis Punto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah ta'ala lompua. Ada pula orang Toraja, Muallam, dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallahu ta'ala tunggu gajah. Terakhir pegawai Pale, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, anak gaulnya Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau di sholat toh. Itu Bapak saudara-saudara sekalian, maka niat tidak harus kita pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Nah ini kan tujuannya salat taubat Ustaz. Lalu kapan taubatnya Ustaz? Ketika kita sujud terakhir. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah memohon pada saat sujud. Maka jangan heran kalau kita lihat ada salat sunat Ustadz, lama betul sujudnya dibanding ruku-ruku sujud sebelumnya. Sujud terakhirnya lama betul. Kenapa? Karena memang dia berdoa, dan tempat paling baik berdoa adalah ketika sujud terakhir. Maka para caleg, banyak-banyaklah sujud untuk berdoa. Kalau kau tidak pernah sujud, meskipun kau hambur baju kaos, kau hambur duitmu, apa Nabi bilang? Ambil duitnya, tolak masuknya. Rogi nombok adalah sholat. Jangki juga sangka buruk kalau ada caleg tiba-tiba datang di masjid, biar Tommy tahu. Ini orang tidak datang masjid, kita kritik. Apa itu tidak pernah datang masjid? Sekalinya mencalek datang masjid, kita kritik lagi. Apa baru datang masjid? Jadi apa maumu? Biar Tommy tahu. Kalau kita tidak suka, jangan maki calai, jangan maki pilih, itu saja. Karena kalau kita celah, bapak dapat dosa, juga tidak dipilih, 2 dosa tak. Jelas ya? Udah, tobat. Lalu kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Tapi tidak boleh diucapkan, dalam hati saja, dalam hati. Anggaplah dalam hati Pak, anggaplah. Karena kalau saya jelaskan ke dalam hati pasti tidak mengerti kita. Anggap saja ini bahasaku yang saya ucapkan dalam hati. Sujud terakhir. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tadi di kantor saya hilap. Saya pegang tangannya sekretarisku, nah pegang kak juga Tuhan. Jadi baku pegang-pegang maki. Ya Allah hilap betul kah ya Allah, hilap kah. Ya Allah hilap kah. Tak lupa kak puang. Puat tak dampang kak kasih. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kita minta. Karena tanpa hidayah biasanya
tobat hari ini, besok kita ulang. Tobat lagi, kita ulang lagi. Tobat lagi, kita ulang lagi. Nanti Nabi bilang ki malaikat, "Pak cobi-cobi ko Cobi mah ko, ulang-ulang terus mati pak ku blender ko." Bolehkah kita tobat lalu ulang? Boleh, tidak dilarang. Lebih baik tobat daripada tidak tobat. Kalau tobat 50-50, maksudnya apa Ustaz? 70-80. Artinya apa? 50-50, 50% dikabulkan tobat, 50% tidak. Tapi kalau kita tidak tobat, percaya maki tidak dikabulkan. Kenapa kita tidak minta? Maka tobat saja. Suatu kali datang anak muda berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berdosa, saya maksiat." Nabi berkata, "Kau tobat, tapi kuulang lagi, tobat kau lagi, kuulang lagi, tobat kau lagi, kuulang lagi, tobat kau lagi." Sampai iblis putus asa untuk menggodamu. Jadi kata lagi ini anak muda, akhirnya dosaku banyak, akhirnya dosaku numpuk. Nabi jelaskan, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Coba, enaknya itu Tuhan tak? Kita yang tidak mau bertobat. Kenapa? Selalu berpikir, masih lama ya mati, masih lama ya mati. Siapa janji kok? Siapa janji kok masih lama? Yang namanya kematian, tua mati, anak muda mati, tentara mati, polisi mati, kepala dinas mati, bupati. Dan tahu ada di depanku bila. Coba. Artis mati. Camat. Biar mika anak buana juga bupati. Ustaz di belakang sedikit. Siapa tahu Cak Sia kalau Ustaz duluan. Tapi kalau saya ibu tidak ada masalah. Ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang kita mau duluan boleh juga. Coba. Jangan kita ditipu oleh setan. Selalu setan tipu kita. Yang aku dulu kamulan ji tua pokok. Kalau keburu mati ki. Ayo. Kalau kita sudah tobat tiba-tiba mati, mudah-mudahan Allah kabulkan tobat tak. Dan hebatnya itu Tuhan Pak, beda dengan manusia. Kalau Bapak minta maaf sama manusia biasa tidak ikhlas. Datang orang minta maaf sama saya, "Ustaz, maafkan Kak." Kenapa? Dulu waktu 2013 waktu Pilwali Makassar, itu kita suruh Kak bikin baleho 10. Iya. 3 jiku bikin Ustaz. Yang 7 jadi kantong Ustaz. Maafkan Kak? Iya, saya maafkan kok, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Coba. Masih Anda ikhlas. Tapi Allah coba dengarkan firman Allah. Kau berdosa, saya maafkan kau. Kau datang dengan berjalan, aku sambut kau dengan berlari. Kau datang penuh dosa langit bumi, ampunanku jadi lebih besar daripada dosamu. Dan hebatnya Tuhan, kita datang membawa dosa, penuh langit dan penuh bumi, banyak dosa kita. Apa janji Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Coba kita tuh jangan niaya diri tak. Tidak ada dosa tidak diampuni Allah Pak. Tidak ada. Satu saja dosa tidak diampuni Allah. Dosa syirik bukan. Apa dosa yang tidak diampuni Allah? Adalah mengaku diri sebagai Tuhan. Kenapa Fir'aun tidak diampuni Allah? Kenapa Namrud tidak diampuni Allah? Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Selama Bapak tidak mengaku sebagai Tuhan, diampuni dosa tak. Dengan catatan sebelum ajal menjemput. Maka tahu maki. Siaga todo dosa tak bos. Tidak ada dosa tidak diampuni Allah. Kita jangan tidak mau bertobat. Dosa kepada Allah, jangan cemas. Allah pasti ampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia, ini yang susah. Kalau Bapak dosa kepada tetangga susah Pak. Bagaimana susahnya Ustaz? Harus dulu menyesal. Diakui, salah kak, saya salah dulu waktu kuserobot pagarmu. Akui, menyesal. Yang ketiga, jangan ulang. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Yang kelima, ini yang jadi masalah. Minta maaf sama yang bersangkutan. Maafkan saya Pak, kuserobot tanahmu toh, saya menyesal, ambil sekarang. Kalau berkaitan dengan barang, wajib kasih kembali barang. Selama barang itu tidak dikembali, biar nangis-nangis darah ki bertobat di depan Allah. Hitam jidata gara-gara sholat, tapi barangnya orang tetap diambil, tidak diterima tobat tak. Dengar baik-baik para ASN, pegawai, pejabat yang pernah ngambil barang-barang negara. Selama Bapak masih ambil itu barang negara, selama itu Bapak tidak akan diterima tobatnya. Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Kembali memang, mas esa ko tu bos, mas esa ko. Detut, ajak lalu maka ada uruntuk topi na uruntuk totu. Wita topi na wita, kita totu. Jangan Pak, ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang waktu pengantin, kasih kembali. Ambil piring, banyak itu biasa kalau pengantin. Hilang sendok, hilang piring, padahal itu sendok piring tidak ada kakinya. Sepupu kita ambil, tidak boleh, kasih kembali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah hikmah pertama. Tahun baru ini banyak-banyak bertobat. Kisah kedua, saya ingin kisah ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa kaitannya nanti? Kita coba kaitkan dengan kehidupan pilpres, dengan pilcaleg. Ya, Ayub alaihissalam hebat, kaya, banyak harta,
tapi dermawan. Orang kaya banyak. Di Toti ini banyak orang kaya, Pak. Banyak sekali punya merica di sini. Tapi yang susah adalah kaya dermawan. Yang banyak kita lihat kaya seke. Kikirigalla paku jambatan. Itu yang banyak. Tidak mau bersedekah. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam. Banyak hartanya. Lebih banyak lagi disedekahkan. Akhirnya seluruh malaikat memujinya. Termasuk manusia pada saat itu memuji. Luar biasa kedermawananmu kau Ayub. Iblis bilang begini, Tuhan, tidak kuakui itu Ayub. Dia begitu karena dia kaya. Dia rajin beribadah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, berhenti dia sholat. Bilang Tuhan, Iblis, saya lebih tahu dari kau. Jangan aku banyak bicaramu. Cuma dalam kitab tidak tahu begitu bicaranya. Ini gayanya Ustadz Das'ad supaya tidak mengantuk ki. Bilang Tuhan, saya lebih tahu dari kau. Jangan aku banyak bicara lah. Bilang Iblis, tidak. Dia begitu karena dia kaya. Coba saya kesempatan, kasih saya waktu menggoda dia. Saya habiskan itu hartanya. Bilang Tuhan, silakan. Hancur dia punya peternakan. Tadinya kaya, jatuh bangkrut. Datang Iblis. Ayub, sudah mau itu sembah Tuhanmu. Apalagi Tuhanmu kau sembah. Bayangkan ambil hartamu. Kaya kau tadi habisi semua hartamu. Untuk apa lagi kau sembah? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah. Segalanya kembali kepada Allah. Allah yang kasih saya harta, Allah yang inginkan, ya diambil lagi. Memang bukan saya punya. Ini titipan. Syukur alhamdulillah saya sempat kaya. Banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Saya alhamdulillah sempat kaya. Luar biasa. Kalau begini nak pakai perasaan kepala dinas camat, aman, tidak ada stres ketika non job. Ya alhamdulillah. Sudah tomat dulu waktu napa hatta. Cuma karena pilkada salah picak kak, ya dikasih pinggir kak. Alhamdulillah ada sempat tomat dapat mobil dinas. Alhamdulillah banyak itu pegawai tidak dapat. Tenang perasaan. Jangan lagi bilang ndak sportif apa saya. Sudah nak kena kuabala. Sudahlah. Kalau ini kita pakai tenang perasaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Ayub tetap giat beribadah. Akhirnya Allah sindir itu iblis. Apa? Masih mau kok? Coba kau tahu. Habis hartanya. Masih soleh dia. Nabi bilang iblis tidak. Dia begitu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya. Tidak begitu itu. Nabi bilang Tuhan, saya lebih tahu dari kamu. Nabi bilang tidak. Kasih saya waktu untuk menggoda dia. Akhirnya apa? Meninggal anaknya. Meninggal anaknya, datang lagi iblis. Ayub, apalagi itu kau sembah Tuhanmu. Hartamu habis nak ambil. Sekarang anakmu lagi nak ambil. Apa Nabi bilang Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya anaknya. Taruh-taruh na puangnya. Melok ni nala puangnya. Tanya memang ya punna. Ini anak titipan Allah. Allah menginginkan. Memang bukan saya punya. Silahkan. Alhamdulillah saya syukur sempat merasakan punya anak. Berapa banyak orang puluhan tahun sudah menikah tidak punya anak. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, iya Ustaz, sama. Saya mau 27 umurku tidak punya kak juga anak. Aku bilang bagaimana aku mau punya anak? Nanda ada istrimu sota. Tapi ada lebih jago pak. Dan ada suaminya ada anak. Lebih hancur lagi nih dongo. Ini Mim, pergaulan bebas. Hati-hati ibu. Hati-hati bu ya. Bu, Pak, buat kita semua. Kira-kira bulan lalu Pak, sebelum saya ke Turki, ada anak-anak curhat usia 15 tahun. 15 tahun, SMP. Curhat apa? Hamil pacarnya. Dan pacarnya juga usia 15 tahun. Saya tanya itu anak, bisamu itu umur begitu kok bisa? Saya tanya, penasaran kak ingin tahu. Berapa itu perempuan pernah kau kasih begitu? Karena tidak mungkin satu. Nabi bilang 5 Ustaz. Yang membuat saya merinding dan ketakutan, apa dia bilang? Waktu saya tanya, di mana kau lakukan? Dan tidak bisa kau masuk hotel. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan. Bagaimana caranya? Dia bilang, orang tuanya kan pegawai. Saya sudah tahu jam pulangnya. Hati-hati ibu. Suami istri bekerja, anak tak sudah gadis, dan malam baru ada di rumah, hati-hati. Jangan sampai terlalu sibuk cari harta, jabatan, pangkat. Anak tak berzina di rumah tak. Begitu kita mati ini nanti yang kasih perkara kita. Karena tidak ada nanti pertanyaan terpilih jako DPR.
Ketika kita dikubur, tidak ada pertanyaan itu. Berapa periode kau di DPR? Nah, ditanya itu anak, kenapa bisa itu kau bersinah di rumahnya anakmu? Anakmu bersinah di rumahmu, sibuk dulu kau toh. Hati-hati Pak. Dan ini terjadi. Bukan di sinetron, fakta. Mengerikan. Saya lagi pulang mengajar dari UNHA, saya putar radio. Saya dengar berita Pak, apa berita? Kementerian Pemberdayaan Perempuan melakukan riset terhadap anak SD sekitar 6 juta penduduk SD. Ditanya, pernahkah kau melihat adegan-adegan porno? 3% dari 6 juta itu yang menjawab tidak pernah. 3% saja. Apa yang rusak anak tak ibu? Apa yang rusak anak tak Pak? Handphone. Begitu bapak belikan handphone anaknya yang mahal-mahal tak 1 juta ada kameranya, itu sama anak tak kita suruh nonton film porno. Kenapa bisa Ustadz? Begitu dia punya handphone dan punya paket, bisa online, maka semua jenis film porno bisa dia lihat. Bu, boleh ibu belikan smartphone anaknya, boleh bapak-bapak belikan HP yang mahal-mahal, tapi ibunya harus periksa setiap saat apa SMS-nya, apa WhatsApp-nya, apa fotonya, apa videonya yang ada di situ. Jangan sampai kita belikan handphone tidak pernah kita periksa HP-nya anak tak. Masolang itu anak tak Pak. Apa yang rusak? Bu, barangkali ibu tidak tahu karena kita kasihan sibuk makin cari nafkah. Apa yang rusak anak tak sekarang? Ada yang namanya video call. Apa itu video call? Video sambil dia lihat videonya, menelpon sambil dia lihat gambarnya. Kalau nelpon manual yang dengar saja, itu tradisional. Sekarang anak-anak menelpon pakai video. Nah lihat itu anak tak yang cewek, karena di dalam kamar, supaya tidak kedengaran pakai headset. Aku bicara nih, nah bilang nih cowoknya, jangan kau ngomong nah supaya tidak dengar mamamu. Ya, lihat ke bibirmu dek. Kasih keluar lidah tak. Kasih turun di leher. Ini, nah bilang cowok dek, putihnya penasaranku. Lihat kita, iya dong kan saya anak mami kak. Kasih lihat turun-turun lagi sedikit. Cek depi. Masolang anak tak, nampak guru salah. Hati-hati ibu, kasihan kak lihat anak-anak sekarang bu. Kasihan, jangan sampai kita kaya, bagus, rumah tak mewah, tapi anak tadi tiduri orang di rumah tak sendiri. Hati-hati ya, hati-hati. Ngeri sekarang pergaulannya itu anak-anak pak. Kalau kita yang anak laki-laki, apa yang rusak? Lem pox. Nah campur lem tikus. Sebulan sekali mau campur lem Korea, nah ndak bisa tak buka mulut dong. Bele-bele, lem tikus pergi na minum. Ya ilaha illallah. Ndak. Nah, digoda Ayub. Sudahlah, nah ambil mi anakmu. Alhamdulillah, sampai kau punya anak. Dia bilang Tuhan, apa? Hebat toh. Luar biasa itu Ayub. Apa dia bilang lagi di iblis? Tidak, dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Apa Nabi bilang? Tuhan, saya lebih tahu dari kau. Silakan kau coba. Coba lagi, sakit Nabi Ayub. Sakitnya Pak, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Sampai detik ini, ilmu medis menunjukkan tidak ada orang yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub. Datang iblis. Ayub, apalagi itu kau sembah Tuhan, nak ambil hartamu, nak ambil anakmu, sekarang nak kasih sakit kau lagi. Agapi. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, sempat sehat. Baru kak sebentar sakit ini. Masya Allah. Nabi bilang Tuhan apa? Dia tahu, hebat memang itu hamba aku. Nabi bilang tidak. Dia begitu karena apa? Karena ada orang di sampingnya. Dia bilang tidak, biar dia sendiri itu memang tong. Datang lagi iblis, nah hasut lagi itu satu kampung. Usir itu Ayub. Kalau dia ada di kampungmu, nah lele mana kola sana, usir dia. Datanglah kepala desa. Ayub, maafkan kami takut dengan penyakitmu, minta maaf, tinggalkan kampung ini. Akhirnya Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya. Tapi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan memuji Allah. Dia bilang Tuhan apa? Hebat toh. Sendiri itu masih jago. Nah bila lagi iblis tidak, dia bisa begitu. Kenapa? Karena ada istrinya yang rawat. Coba kalau tidak ada istrinya. Dia bilang bima potensi. Dihasutlah ini istrinya. Akhirnya apa? Terhasut istrinya dan berkata kepada suaminya, Bang, sayangku. Itu istri Nabi itu selalu panggil. Dia bilang, Bang, Anda kan Nabi. Tolong berdoa kepada Allah. Mila doki kau puangi supaya sauki sembuh penyakit kita. Apa kata Ayub alaihissalam? Sayangku. Oh itu Ayub dan umumnya para nabi romantis sama istrinya pak. Ini bapak-bapak
Kalau ngomong kisah misteri tak kita panggil sayang ji. Nabi lah magilek-gelek Ustaz. Padahal waktu dulu diodo-odo saking sayang. Hati-hati ki sayang. Batu sayangku, batu sayangku. Itu waktu masih pakai tim baru. Sekali na 3 mi anak na bonyok-bonyok mi. Tak tumpuk kaki ni cerita apa kita bilang di mana simpang matanu dongo. Nabi bilang Ayub alaihissalam, Nabi bilang istrinya berdoa ki supaya sembuh. Anda kan Nabi. Dengar jawabannya Nabi Ayub, Pak. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru ke 16 tahun sakit. Masa saya mau berdoa? Malu saya. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Saya malu minta kepada Allah. 16 tahun, Pak. Kita baru 3 hari sakit gigi. Tidak mau api berjamaah. Kenapa? Karena saya yang sakit. Rajin kupi mesin anak kasih sakit. Kenapa? Bukan yang pabotor Tuhan. Coba, Ayub alaihissalam 16 tahun sakit, malu berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Istrinya jengkel. Dia bilang, sudah bipale, urusi alemu, disuruh ke melodot ya toko, urusi alemu, usalai ko. Maka dia Nabi Ayub, no pale, pergi mako. Tapi ingat, kalau kau pulang nanti ku cambok kau 100 kali. Nabi bilang, maafkan saya bang, saya tinggalkan, capek kau urusku. Masya Allah. Ada perempuan begitu di sini? Ada? Begitu pensiun suaminya tidak pernah minta urus. Yang kayak begitu, kasih begitu orang pensiun kok dong. Itu laki-laki kalau pensiun, Bu, peka sekali perasaannya. Percaya ki, post power syndrome namanya. Sangat peka perasaannya. Sampai-sampai ada majelis taklimku di Makassar bilang begini, Ustaz, tidak tahu ini kenapa saya pensiun gampang sekali tersinggung. Itu pekerjaanku semenjak pensiun. Pagi-pagi nonton itu baring-baring kok dong, nonton televisi. Ada itu kucingnya, cucuku itu di sampingku juga baring-baring. Lewat istriku nak tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Saya tersinggung. Jangan kau kasih begitu suami tak, jangan kasihan. Sekalinya lewat lagi di jalan Sungai Sadang, dia bawa mobil mi kasihan, lewat tiba-tiba istrinya anda lihat ada paling panti jompo di sini Pak. Mau kau kasih masuk ke panti jompo? Itu kasihan bapak-bapak. Jangan ki, sudah Tommy tahu jadi kepala dinas dulu. Begitu pensiun tetap kita romantis ibu. Jangan mentang-mentang pensiun kita ndak urus mi. Jangan kasihan begitu kita lihat suami tak lobe, mulai tidak bisa bedakan mana pembantu mana istri. Tapi hati-hati ibu, ada tuh gitu bapak-bapak biasa modus. Pura-pura nak lupa istrinya. Begitu dia masuk kamar pembantu didapat sama anaknya. Pak, ku lupa, ku kira istri, ku kira mamamu nak. Akhirnya pergi istrinya. Apakah sepeninggal istrinya Ayub alaihissalam kehilangan kesabaran? Tidak. Ayub alaihissalam lalu berkata tetap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Ayub alaihissalam tidak berkata sembuhkan penyakitku, tapi dia terus berzikir memuji Allah. Lalu seluruh malaikat bertasbih memuji Allah. Luar biasa Ayub alaihissalam. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril, kau turun, datangi Ayub alaihissalam, perintahkan Ayub, hentakkan kakinya ke pasir dengan izin Allah. Setelah dihentakkan kakinya di pasir, air keluar dari pasir yang dihentakkan itu. Lalu Jibril berkata, Ayub, buka bajumu, tempel itu air. Lalu air itu melengket di bajunya Ayub alaihissalam, membasuhi bajunya Ayub. Lalu Jibril berkata, usap ke seluruh tubuhmu yang kena penyakit. Diusapkanlah ke seluruh tubuhnya dengan izin Allah. Sembuh Ayub alaihissalam. Begitu sembuh Ayub alaihissalam mulai berniaga lagi, sukses usahanya, makmur kembali hidupnya. Datang lagi istrinya, bang, ada panggil kak kasih, tak lupa kak kasih, kasih nah. Ada perempuan begini di Luwu? Ada? Tidak ada. Ini perempuan soleha semuanya. Oh baik semua kuliah ini, cantik-cantik, Masya Allah. Tapi itu pina cantik kalau pergi pengajian. Kalau mau tidur sama suami, ada seter 3 hari tidak ada cuci. Tidak sikat gigi masuk kamar. La ilaha illallah. Bu, tak balik ibu. Justru Nabi jelaskan kalau kau mau tidur pakailah pakaianmu yang terbaik. Praktek memang sebentar ibu. Kalau mau tidur bu, seksi memang maki. Pakai baju renang. Begitu dia pakai baju renang langsung dia bilang suami, astagfirullah, kesurupan kau ibu. Tapi serius ini bu ya. Dan ibu majelis taklim. Oh alhamdulillah itu majelis taklim cantiknya kalau pergi pengajian. Bahkan salawatnya baik.
Saya bayangkan ini Bu penghuni surga, andai pulang suaminya, dia dandan cantik-cantik, suaminya ada di sampingnya, lalu dia bersalawat di depan suaminya, berdandan untuk menyenangkan hati suaminya, lalu dia bersalawat menghibur suaminya, insya Allah ibu penghuni surga. Tidak, pulang suami cari nafkah, di kantor dimarahi sama Pak Wakil, di jalan kempes ban mobil, kehujanan, sampai di rumah istri daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, penuh dapica. Nabi bilang suami, astagfirullah, sialku kau dong cari nafkah kalau begini. Oh male. Nabi bilang suaminya, kasih baik-baik saya itu, kelihatan semua tali BH-mu sama tetangga. Apa Nabi bilang istrinya, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bu. Bagaimana kita tidak menderita fisik Pak, cepat tua? Bagaimana kita tidak cepat pikun, istri pakai jili-jili di rumah Pak? Kita nonton sinetron, yang kita lihat Agnes Monica, dilihat cantik-cantik, balik kile istri tak, berat badannya 120, rambutnya acak-acakan, duduk di kursi na angka kakinya, na angka kalepaknya begini, malotong, baru menguap. Oh, bagaimana tidak kesurupan suami kita? Ibu, jangan kita tahu Bu, nak kena semua kita. Makanya Ibu, servis saya korang itu suami kita, ya. Baru sudah jelek, nalarang lagi suaminya kawin lagi. Memang caranya kau mau diharap. Mesin tua, perawatan tinggi, pemakaian kurang. Maka bawalah ini oleh-oleh pulang. Romantis Ibu kalau pulang Ki. Baik-baik Ki sama suami kita. Masa majelis taklim pengajian tiap bulan Ki baru ndak baik akhlak tak sama suami. Perbaiki. Kalau mau Ki gampang masuk surga, baik-baik Ki sama suami kita. Gampang sekali Ki masuk surga itu, baik saja sama suami kita. Insyaallah. Fungsi utama sebenarnya suami itu bukan cari nafkah. Fungsi utama cari nafkah itu fungsi kedua, fungsi keberikut. Fungsi utama suami, mudah-mudahan dengan ridanya suami gampang Ki masuk surga. Karena biar ibu puasa Senin Kamis tapi suami tak kita sakiti perasaannya, tak bakal Ki masuk surga. Perlu ibu tahu, jangankan yang namanya pergi pengajian, puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Pengantin baru, anak pesantren, suaminya libur hari Kamis, pulang cepat. Nabi bilang puasa, Nabi bilang talekan nu. Pengantin baru, piko puasa, piko laut pito deh, piko laut jadi tu deh. Setengah mati gigi pula. Naik spanin tiba-tiba kau puasa. Oh, itu tidak boleh ibu. Bahkan ibu kalau menolak itu, bergetar arasnya Allah karena ibu menolak ajakan suami. Sekali-kali ibu yang ngajak. Masuk sana aja Ustaz, masih natoan nih, pacapu-capu kasih. Kita lanjut kisah. Datanglah istrinya Ayub alaihissalam, datang lagi. Apa kata Ayub? Ya, saya maafkan sukanya. Saya memang kusayang kau, tapi pernah kau melanggar toh. Kau ingat janjiku dulu atau kau tinggalkan Kak? Ingat apa? Ku cambuk kau 100 kali. Itu harus saya laksanakan. Akhirnya apa? Ayub alaihissalam mengambil lidi. Tahu lidi? Lidi. Dia ambillah 100 lidi, lalu diikat jadi satu. Lalu dia pukul istrinya. Di mana dia pukul? Nah bilang Ayub, saya harus pukul kau dek 100 kali. Deh, bisanya itu. Jangan kau banyak bicara. Bagaimana caranya? Angkat telapak kakinya. Dia angkatlah telapak kakinya istrinya Ayub alaihissalam. Lalu Ayub alaihissalam memukulnya 1 kali. 100 kali. Kenapa? 100 lidi 1 kali. Sama. Dan di mana dia pukul? Telapak kakinya. Jangan sampai bapak salah paham. Pulang dengar ceramah bahwa boleh memukul istri. Dia pulang, dia pukul istrinya. Pak! Beleng! Bukan muka dipukul Pak. Telapak kaki. Itu pun pukul bukan karena marah. Pukul bukan melukai. Pukul bukan untuk menyakiti. Tapi dipukul untuk mendidik. Itu boleh, Islam itu membenarkan wanita dipukul. Tapi telapak kakinya. Jangan pernah begini. Masa laki-laki? Lebih baik bapak diamlah. Kalau sudah tidak suka, ya sudah, bisa ranjang. Cara mendidik istri kan pertama tegur. Bu, sembahyang ku ibu. Berapa kali mau dikasih tahu? Sembahyang saya ki. Malu-malu gitu sama anak. Bagaimana anak mau sholat kalau mamanya tidak sholat? Sudah, halus dulu. Ternyata besok masih tidak sholat. Mulai naik tekanan suara. Cara kedua, suara mulai apa saya sudah bilang? Kau sholat, masih juga tidak sholat. Mulai nih naik tekanan suara. Masih juga tidak mau. Maka cara ketiga pisah ranjang. Sudahlah, kau tidur di sebelah, saya tidur di sini.
Tapi jangan kau salah, jangan kau marah kalau tiba-tiba ada temannya. Mulai itu berpikir, wah, bahaya. Tetap tidak sholat, maka apa? Langkah ketiga, kasih kembali ke bapaknya. Pak, sudah mesti kasih tahu ini istriku. Tidak momentum mendengar. Siapa tahu dengan bapak baru mendengar. Saya titip kembali istriku ke kita. Itu, kembalikan dulu ke orang tuanya. Ternyata masih tidak mau. Bapak ambil langkah berikutnya. Kasih tahu. Dia memang kalinga. Apa boleh buat? Izinkan saya kawin lagi. Kecuali kalau kau masih mau berubah, tidak bakal saya ada perempuan lain di hatiku. Tapi kalau kau tidak mau berubah, saya tidak mau berperkara di akhirat. Kau yang tidak sholat, saya masuk neraka. Lebih baik saya cari perempuan yang taat sama saya. Oh, pusing nih Pak. Langsung bisa main-main, balik bawa pulang cepat. Mama sembahyang, insya Allah sembahyang, begitu. Tidak langsung dipukul Pak. Saya tidak masuk akal kalau ada laki-laki pukul istrinya. Masuk di akal. Masa laki-laki pukul perempuan? Ya. Ibu juga, sebenarnya itu laki-laki tergantung juga perempuannya. Tergantung perempuannya. Ada beberapa pejabat-pejabat curhat sama saya. Tidak berani kawin lagi. Kenapa? Baik sekali istrinya. Coba kalau bicara ki sopan. Iya daeng. Kita ji. Kalau itu baik. Kan kita tuh seimam. Oh tenang perasaannya laki-laki. Kalau kita bicara kasar terus. Dongok memang tongko kau lah bolong. Mangojek kau hilang say motormu. Madangka kau rugi kau sedih. Bawa kau lagi perahu tak balik lagi perahumu. Tapi kau bawa mau PT jungkir lagi. Nah ame mentonu tahu dongok. Nah bilang suaminya, kau tahu jak dongok, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih dongok dari saya. Aku dongok tolo suami istri. Ya, hikmah ini, ayo perbaiki rumah tangga. Tahun ini, hikmah Hijriah, perbaiki rumah tangga. Bagaimana cara memperbaiki rumah tangga? Salah satu adalah kuncinya, sabar. Para pejabat, kalau mau sukses memimpin jabatan, Pak, sabar. Dimaki di demo, sabar. Dihina, sabar. Memang begitu. Jangan jadi pejabat kalau mau tidak mau dikritik. Jangan. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Lebih baik kita tinggal di rumah tak. Mau jadi pejabat di rumah tak bikin maki. Bu, kau kepala dinas rumah tangga. Kau nak, kau paling tua, kau kepala dinas pendapatan daerah. Saya bupati. Tapi di rumah tak maki. Kita tahu mau baku sanjung-sanjung. Salah orang kalau nak kritik. Ada urusan apa orang mau kritik di rumah tangga tak? Jadilah pemimpin rumah tangga, tidak nak kritik maki orang. Tapi ketahuilah, meskipun kita pemimpin rumah tangga, masih bisa kita kritik orang. Meskipun dalam rumah, kapan? Ketika kita pukul istri tak, maka masuk polisi memeriksa kita. Gitu. Jadi bapak, saudara-saudara, bersabarlah. Lalu bagaimana orang bersabar itu? Dijelaskan dalam Al-Quran, orang bersabar itu, alladzi iza asabatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohlah Ayub alaihissalam. Ibu-ibu dalam rumah tangga, resep sabar tidak ada mikala. Saya bilang saya sama mamaku, meluk ki runtuk pakai dek nagaga kalai. Aga anak sabara. Dek nagaga kalai rusak berat. Tapi mapet di nyawa tak nak. Karena sabar susah, sabar berat. Kenapa bisa berat itu sabar? Karena hadiahnya memang apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama dengan Allah. Orang sabar, hadiahnya bersama dengan Allah. Kenapa? Karena sabar itu berat. Kalau sabar tidak berat, hadiahnya bukan bersama Allah. Cukup kipas angin atau setrika. Coba kalau bersama Allah, Pak. Luar biasa kalau kita sudah bersama Allah. Bersama-sama bupati saja senang maki. Coba kalau Bapak bersama bupati. Satu mobil sama bupati. Saya pernah satu mobil sama gubernur. Waktu itu masih Amin Sam gubernur. Satu mobil saya, Pak. Duduk di sampingnya. Begitu kumpul jamaah, ku buka kaca mobilku. Dalam hatiku, lihat kok. Gubernur. Itu baru manusia, kita sudah bangga. Gimana kalau kita bersama dengan Allah? Pasti kemuliaannya lebih tinggi. Dan itu resepnya sangat gampang. Bersabar. Sudah maki habis uang. Sosialisasi 4 bulan. Dijual sawah. Pasang baleho. Sosialisasi kehujanan. Ternyata tidak terpilih. Sabar ki. Nggak ada yang kalah itu. Sabar ki. Saya dulu Pak, daftar tongat tentara. Waktu tamat SMP, SMA. Daftar ke tentara, mau tongat jadi akabri penerbang. Karena kuliah ada itu sekampungku, akabri kalau pulang Pak banyak tempel-tempel di dadanya. Mau tongat bu, dia kalau jalan begini tuh. Pergilah saya daftar dengan harapan menjadi apa? Akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggiku. Waktu itu kurang 1 senti. Ada temanku lulus Pak, teman sekelasku. Padahal tidak pernah tinggi nilainya. Selalu ku kalah nilainya Pak. Dia lulus akabri kepolisian.
Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga-bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya sekarang, dulu tidak lulus tentara. Sekarang saya pakai baret merah. Baret putih. Alhamdulillah Pak. Dengan baret putih yang saya pakai ini. Keliling dunia Pak. Gratis. Kemana-mana dibelikan tiket PP. Dan hebatnya lagi, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua. Jadi kalau sudah maki pasang baleho, nanda terpilih ki, berarti itu yang terbaik. Jangan maki sangka buruk. Tidak ada baiknya itu orang bersangka buruk. Baik sangkalah terus. Orang yang bersangka itu salah satu indikator dia orang-orang yang bersabar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang mau saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Dua mau saja ini cerita Pak. Masih mau ki Pak? Masih mau ki? Insya Allah lain waktu. Ya, insya Allah lain waktu. Saya jujur-jujurnya, saya senang sekali datang ke sini. Karena melihat pejabat kita akur. Ya. Pak Wakil Bupati rajin berjamaah. Pak Bupati mengayomi, tahu sebagai pimpinan, luar biasa. Pak Ketua DPRD pun baik. Ya, Alhamdulillah. Ya, kalau begini baiknya Pak, insya Allah aman kita. Ya, insya Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bawa pulang. Biar saya ceramah di sini 2 jam, kalau kita tidak amalkan, tidak ada gunanya. Jangan sampai seperti di Makassar majelis taklim. Bagusnya itu ceramah. Alhamdulillah. Apa nak bilang? Kulupa bi. 2 jam kita ceramah pulang. Apa nak bilang? Kulupai. Setengah mati kita ceramah, nak lupa semua yang kita bilang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita ulang. Tahun baru, banyaklah bertobat. Tobat itu bukan sekadar dosa. Salah satu tujuan tobat itu adalah agar doa cepat dikabulkan Allah. Yang kedua, tingkatkan kesabaran, terutama di tahun politik ini. Banyak-banyak bersabar. Salah satu yang bisa membuat kita masuk penjara ketika kita tidak bersabar dalam memahami dan menerima perbedaan. Kalau kita tidak bersabar dalam menerima perbedaan, maka biasanya kita berujung di penjara. Apa itu yang saya maksud tidak sabar? Dimaki-maki calon tak, tersinggung. Akhirnya apa? Kita berkelahi, orang jadi presiden, kita masuk penjara. Gara-gara apa? Karena Bapak tidak bersabar. Sabar pakaian sebaik-baik pakaian.